Dulu saya nyembah dia sebagai dia Tuhan. Baik. Saya mau coba ngikuti logika kamu ya, cara kamu berpikir. Terima kasih lah, silakan. Ya, nggak usah dengan bahasa ya. Nggak usah dengan bahasa. Tadi kamu nanya memberikan kesempatan pada saya untuk bicara. Kenapa saya bicara potong-potong? Jadi biar Bapak tahu, aku malah aja. Aku ini penginjil, aku ini pembela Injil. Terserah Anda mau bilang penginjil, itu kan cuma mulut-mulutmu. Makanya saya perlu uji logika kamu, betul nggak? Oh, uji logika. Saya perlu uji pernyataan kamu. Oke, kamu menyembah Yesus, betul? Bentar, jangan kesana kemari. Kamu menyembah Yesus, bukan? Bentar. Ya, saya dulu kamu menyembah Yesus. Dulu menyembah Yesus. Ya. Kamu mengikuti kata-kata Yesus? Apa kata Yesus? Oke. Apakah kamu telah dibaptis? Kalau saya ditanya tentang sabar. Pertanyaan saya, apakah kamu sudah dibaptis? Saya jelaskan. Baptis itu adalah untuk menunjukkan arah untuk setiap manusia dibersihkan ketika untuk menghadap Tuhan. Ya. Nah, ini kok saya tanya apakah kamu dibaptis, jawabnya menyembah Tuhan. Ini apa-apaan kamu? Tahu? Kamu punya nalar kan, punya otak kan? Sabar. Saya jangan nyonyot. Baptis itu adalah makna alegoris, makna metafor, ya. Artinya baptis itu adalah menyucikan diri, membersihkan diri. Ketika kita menghadap Tuhan, bersihkan diri. Ya, saya di sini justru membela narasi Bang Juma sebelumnya ya. Alegoris nggak tahu apa tuh alegoris. Sahabat, jangan tanya saya penginjil ya. Makanya Musa dan Harun ketika masuk ke rumah Bait Allah, dia membersihkan diri, mencuci tangan, mencuci muka, sebagainya. Ya, bahkan di Lukas 3:3, Yesus ketika mau dewasa, dia dalam memenuhi imamatnya. Pertanyaan saya, apakah kamu sudah dibaptis? Sabar. Saya jelaskan ya. Jangan Anda ajari saya ini penginjil ya, pakar Bible ini ya. Jadi baptis pakar Bible, pertanyaan saya kamu. Sabar. Ya, bos, kamu mengundang saya di sini loh. Sabar jauh. Kau dengarkan. Kau buka literasi. Apa arti baptis? Iya, jawab aja Bang Andi, dijawab aja Bang. Dijawab aja, kita hargai beliau ya. Biarkan dia bicara. Jadi baptis, jangan sering lihat. Kamu katanya kamu menyembah Yesus. Sabar. Pertanyaan saya, apakah kamu sudah dibaptis? Kalau kau perkara ngomongnya ke sana kamari. Kalau kau perkara bicara alegori nggak tahu apa itu alegori. Kalau kau bicara baptis, iya. Kenapa kalau percaya Yesus dibaptis? Kalau begitu Yesus dibaptis berarti Yesus percaya siapa? Kalau Yesus dibaptis berarti Yesus percaya siapa? Jawab. Yesus sesuai dengan Lukas 3:3. Saya tanya kamu jawab. Berarti jangan kau pikir dibaptis itu mesti percaya Yesus. Jangan. Baptis itu adalah tradisi suku Lewi, ya, dalam rangka untuk membersihkan diri, ya. Membersihkan diri. Berarti kalau kau anggap mengikuti Yesus harus dibaptis, kau keliru. Kalau Yesus dibaptis berarti Yesus ikut siapa? Ini pertanyaan. Kau jawab ya. Nah, baptis itu mana dikatakan baptis itu alegori? Sabar kau dengarkan narasi saya ya. Baptis itu alegori. Di mana? Dengarkan ya narasi saya ya. Baptis itu adalah dalam rangka pembersihan diri. Makanya Musa dan Harun adiknya dan keluarganya ketika masuk rumah ibadah mencuci tangan, cuci muka dan sebagainya, baru dia masuk. Ya. Masa cuci tangan kamu kasihkan dengan baptis? Kau nggak ngerti Bible, sabar ya. Makanya kau banyak dari Bible. Tangan cuci kaki, cuci muka sama dengan baptis. Sabar. Ini ngaco nih. Ya. Kamu nggak selesai. Kau kejang-kejang ya. Ketika orang jelasan kau kejang-kejang ya. Kau baca literasi ya. Baptis itu ada pembersihan diri, cuci muka, cuci kaki, cuci tangan, kamu sama. Sabar. Kalau saya menjelaskan, kau jangan kejang-kejang ya. Kau saya menjelaskan itu yang kejang. Saya akan dengarkan Anda baik-baik. Tetapi ketika saya jelaskan jangan potong-potong ya. Boleh nggak? Iya. Ketika saya menjawab jangan dipotong-potong, boleh nggak? Hah? Ngaku-ngaku aja. Saya tanya jawabnya kemana-mana.
cuci muka, cuci tangan, cuci kaki. Katanya Bisa dengarkan saya nggak? Oke. saya kenal, tetapi begini, ketika giliran saya bicara, Iya. ini dipotong-potong, oke? Iya, oke. Oke, sepakat teman-teman dengar semua ya. Kalau dia masih melanggar, nanti kamu tepuk dan tidak bisa diskusi. Saya Oke, ya. Saya yang Jadi bilang, Sparta, oke, silakan. ya. Jadi Sparta, kau banyak. Sekarang ada Google ya. Kau cek aja apa arti baptis ya. Biar kau tahu ya. Jadi bukan harus mengikuti Yesus baptis, salah kau. Jadi ketika Yesus dibaptis, dia ikut siapa Yesus? Itu ngawur kan? Nah, baptis itu biar kau tahu ya. Baptis atau istilahnya permandian atau cuci tubuh itu adalah suatu bentuk ritual untuk memurnikan atau menyucikan diri. Ya, yang dijalankan terutama oleh orang Yahudi dulu ya, suku Lewi. Yang kini dicomot, diikuti Kristen. Jadi Kristen ini mencomot istilah baptis ya, tradisi baptis ya, juga tradisi perpuluhan. Ini kecomot, yang lain nggak kecomot, yang lain nggak ikuti. Dan juga dikenal dalam agama lain seperti Mandaisme. Jadi bukan hanya Kristen aja ya, bukan hanya Yahudi. Jadi agama Mandaisme, orang Yahudi, orang Kristen hari ini, Sikhisme dan beberapa sekte kuno agama Yahudi ini melakukannya. Arti dan etimologi baptis secara harfiah berarti pembasuhan, bro, penculupan. Nah, dalam Kristen ini baptis dikenal sebagai salah satu sakramen atau ordinari dalam beberapa dominasi. Ya, misalnya menjadi anak Allah, bisa katakan harus dibaptis. Bahkan hingga hari ini anak-anak yang sudah memenuhi imamatnya dibaptis di Kristen. Tapi kalian lupa, seharusnya Kristen tidak ada lagi baptisan. Kenapa? Karena sesungguhnya ajaran Yesus sudah dibatalkan dia. Anda baca Ibrani 6 ya, seharusnya nggak ada lagi baptisan. Nah, baptisan berasal dari suku Lewi tadi saya katakan ya. Jadi Dibacakan Bang, Ibrani 6 nomor 1-nya Bang, dibacakan Bang Andi dibacakan. ya tahu saya. Suruh dibaca aja lah. Pokoknya di Ibrani 6 itu semua ajaran-ajaran Yesus sudah dibatalkan, sudah dihilangkan Paulus. Jadi seharusnya orang Kristen yang percaya Paulus sebagai rasul harus tidak ada lagi baptisan ya. Tidak bisa mengikuti ajaran Yesus lagi. Kau baca Ibrani 6. Makanya cocok si Robin Pardede ini ya, tidak percaya Paulus. Jadi dia berlaku sama dia. Nah, kalau kau paksakan baptis harus mengikut Yesus, kau keliru ya. Kenapa? Yesus sendiri dibaptis ya oleh Yohanes. Artinya Yesus mengikuti ritual atau mengikuti ajaran Yohanes. Jadi secara segi umur, usia, segi kekudusan lebih kudus Yohanes Pembaptis pada Yesus. Kenapa? Kalau kita baca di literasi Lukas 1 ya, Yohanes dipenuhi Roh Kudus dari mulai rahim ibunya. Kalau Yesus setelah dibaptis baru dia penuh Roh Kudus dan hanya hinggap di atas kepalanya ya, tidak penuh dipenuhi Roh Kudus. Kemudian Yohanes itu sepupu Yesus ya, itu tidak minum anggur, tidak minum keras ya, sementara Yesus minum keras, bro ya. Jadi lebih kudus, lebih suci Yohanes, dia dipenuhi Roh Kudus dari ibunya, kalah Yesus. Makanya kenapa Yohanes membaptis Yesus, dicelupkan kepala Yesus dalam sungai untuk dalam rangka mengikuti ajaran Yohanes. Jadi sesungguhnya kan kawan, data resminya, data sesungguhnya Yesus itu adalah pengikut Yohanes kan kawan. Baca literasi juga ya, jangan terguncang kau sama saya. Oke. Semua orang-orang ini Kesempatan. Baru saya kasih kesempatan Kristen juga menanggapi. ya, tunggu sekali lagi ya. Dan juga kalau kau paksakan baptis itu harus mengikuti Yesus, kau keliru. Justru Yesus adalah terbukti dia berdosa sehingga dia dibersihkan. Karena makna baptis adalah pembersihan diri, pengakuan dosa dan pembersihan dosa. Anda baca Lukas 3 nomor 3 dikatakan sambil mengaku dosanya mereka Lukas 3 bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu ya. Kemudian Anda lupa baca di Matius 3:6 sambil mengaku dosanya mereka dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Jadi artinya Yesus sebelumnya berdosa, kotor dirinya sehingga dibaptis. Ya silakan bantah. Terima kasih. Ya, silakan buat saudaraku Kristen ditanggapin apa yang disampaikan. Oke. Baik. Jadi si mantan apa ini dia? Ini penjelasan Mantan Kristen. Iya, penjelasannya sangat ngawur semua gitu loh. Kita baptis aja nggak tahu dia.
Silakan dipaparkan menurut teologi Iya. Bapak apa itu Kata baptiso, baptis itu dari kata baptiso, artinya dimasukkan atau ditenggelamkan ke dalam air, kan gitu. Kemudian sudah jelaskan baptis bolak-balik itu salah dan ngawur semua, ngarang bebas. Ya, saya tanya, kalau kamu pengikut Yesus sudah dibaptis belum? Oh, jadi setiap orang yang ditenggelamkan dalam air itu dibaptis. Kamu itu pengecut kalau begitu ya. Sabar. Tadi kamu ngomong saya diam. Kamu itu nggak komit Iya, dengan iya, omongan baik. kamu, nggak bisa dipegang. Oke, baik, silakan Ya. Pak, silakan. Sudah ngawur, nggak bisa dipegang lagi omongannya. Ya, Yesus ketika dibaptis oleh Yohanes, di mana caranya? Ditenggelamkan. Kenapa Yesus dibaptis? Karena Yesus itu adalah orang Yahudi. Ya, tradisi dan ketaatan Yahudi dia harus penuhi itu. Makanya dia dibaptis. Ya, bukan karena Yesus berdosa. Di mana kita mengatakan Yesus berdosa? Beda dengan nabi kamu ya. Saya tahu kok kamu. Nabi kamu kan berdosa, makanya ditegur. Ya, gitu. Yang tidak berdosa cuma Yesus. Semua nabi-nabi itu berdosa, makanya harus mereka semua mati. Ya, nabi kamu mati kan? Karena berdosa. Dosa itu yang menyebabkan kematian. Nah, pertanyaan saya, apakah kamu penyembah Yesus? Ngawur jawabannya kemana-mana. Kalau menyembah Yesus berarti mau taat dengan Yesus, taat dengan perintah Yesus. Matius 28 ya. Jadi kamu harus memberi dirimu dibaptis. Dibaptis nama apa? Bapa, nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Itu kamu nggak jawab dari tadi ya. Malah cuma ngomong itu alegoris. Saya tanya apa itu alegoris, kamu nggak ngerti. Silakan host. Dia asumsi liar. Silakan host. Ya nggak apa-apa. Bebas kok, silakan. Sebentar dulu. Nggak apa-apa. Dia ngomong saya asumsi Setelahnya- liar. Coba setelahnya kamu cari kata baptiso ya. Apa kata baptiso dalam Alkitab? Sabar. Kemudian jangan dipotong-potong dong ya. Lanjut. Kamu itu mau berdiskusi secara baik atau tidak? Iya, lanjut, silakan Pak. Ya. Silakan. Sedikit lagi waktu Anda. Silakan. Sepakat kamu nggak bisa hargai omongan kamu sendiri. Ya udah, silakan. Anda membantah saya Udah tanpa data. kamu hargai dong ya. Ya, silakan. Sedikit lagi waktu Anda. Silakan ya. Saya tunggu ya. Gitu. Ya, silakan. Dari kata Saya- baptiso sudah dijelaskan, ditenggelamkan. Yesus memerintahkan untuk dibaptis. Konteks saya pembicaraan soal baptis ya, belum lain-lain ya, masih baptis. Konteks saya adalah soal baptis, karena kamu mengatakan menyembah Yesus. Saya tanya, udah bolak-balik lagi ya, jadi jangan keluar dari konteks Pak, ini ya. jangan diulang-ulang Pak. Bapak dari Iya, saya tadi ulang, semoga membawa dia itu pegang narasi kata- diulang terus. katanya, soalnya membuang waktu begini, Pak, tapi Kak. mengulang. Jangan. Yang sudah jadi gini, diucapkan silakan. Artinya saya mengulang, soalnya dari tadi saya ulang-ulang, dia tetap menjelaskan ngawur. Jadi saya tegaskan lagi ya, di konteks ya, baptis ya. Oke, sudah mengerti teman-teman kata baptis? Nah, kalau Anda mengatakan itu alegori, silakan. Di mana alegorinya? Apa itu alegori? Ya, Baik, udah ya. terima kasih. Iya. Ya, oke, baik. Ya, kita gantian diskusinya. Silakan Bang Otak Waras. Mantan. Iya, terima kasih saudara kasih. Jadi kau itu diskusi pakai data, Bung ya. Kau jangan ajari saya ini penginjil. Stop Saya ini dulu. Bagaimana pelayan saya firman. menyodorkan data, dibilang pakai data. Ya sabar ya. Matius 28 bukan data. Iya, Kata sabar. baptis itu bukan Ya data. sudah Pak, jangan dipotong. Matius 28 itu ayat sisipan, ayat palsu ya, ayat palsu itu ya. Matius 28 ayat 19. Kalau jangan Diskusi bantah-bantahan. jangan framing ya. Iya. Jangan nih. Silakan kita berdiskusi sebagai orang dewasa deh. Jadi ya. Silakan. Jadi kawan-kawan, Nonton. Ya. jadi kawan-kawan, baptis itu adalah tadi saya katakan di awal, dia framing saya, dia bilang saya nggak ngerti ya. Sejarah baptis itu ada tradisi suku Lewi ya, yang kalian comot. Itu data ada, saya bertanggung jawab dengan data saya ya. Tradisi. Sabar, aduh. Kau buka data saja ya. Suku Lewi itu dulu melakukan baptisan. Kenapa? Dalam rangka memenuhi imamat. Setiap orang yang mau dewasa atau akal balik ya, akil balik ya, apa ya? Itu wajib dibaptis dalam rangka untuk membersihkan dirinya dari segala dosa ya. Jadi setiap orang mau dewasa harus dibaptis ya. Artinya baptis itu adalah pembersihan diri. Ya. Nih.
pembaptisan, bahkan istilah Kristen juga demikian ya, pembaptisan untuk pengampunan dosa. Nih, pembaptisan untuk pengampunan dosa berarti ritual pencelupan dalam air yang melambangkan kematian dari diri lama yang berdosa, diri lama berdosa. Kau baca, jangan kau framing saya. Saya ini pakar Bible, tahu? Saya ini penginjil untuk pendeta dan pastor ya. Dan kelahiran kembali menjadi hidup baru. Ini menurut Kristen ya. Jadi kau ngerti ya, membersihkan dosa asal dan dosa lain melalui iman. Artinya kalau kau bicara membahas baptisan berarti Yesus berdosa. Kenapa? Ini mengatakan, bahkan kalau baca Lukas 3 nomor 3, apa bunyinya? Poinnya, bertobatlah dan berilah ini Yohanes yang berteriak ya, dan berilah dirimu dibaptis agar Allah mengampuni dosamu. Buka Bibelmu ya. Kemudian saya baca di Matius 3 ayat 6 ya, apa bunyinya? Sambil mengaku dosanya mereka dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Mereka itu siapa? Termasuk Yesus tadi ya. Jadi baptis itu kan kawan bukti pertobatan ya. Matius 13 mengatakan, aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Jadi banyak dalil yang membuktikan baptis itu pengampunan dosa dan pengakuan dosa. Artinya menurut Lukas 3 nomor 3, Matius 3 ayat 6, Matius 3 11, iya, tanda pertobatan Yesus, maka ia dibaptis biar kau tahu. Makanya dia setelah itu baru melakukan penginjilan, baru boleh melakukan penginjilan. Karena tradisi suku Yahudi wajib dibaptis dulu baru dirinya bersih, kalau tidak dia berdosa. Kau jangan melanggar ilmu ya. Lukas 3. Oke, baik. Selamat siang mantan Oten, cuma congor kau. Kok congor? Ada data kok congor. Jangan masuk sini. Ini data. Kita mau dengarkan itu. Ini data. Ini congor. Ini data. Ibunya ya. Tidak apa-apa. Itu data. Congor namanya. Sabar aja. Itu data. Teman-teman kita Saya bawa data. Kau bilang congor. Kita dengarkan ibunya. Saya bawa data. Jangan congor ya. Ini sama saya. Ada kau ditunjuk. Enggak usah. Kita Ngaca kau dengarkan dulu. ibunya dulu. Saya buka muter ya. Sini sok-sok. Lanjutkan mantan Oten. Aku Inilah orang-orang Kristen ini punya tabiat yang tidak bagus. Nggak ada Datang ilmu. tidak salam, sama kemudian mengganti Saya punya ini yang kau data. katakan ajaran kasih. Jadi ajaran kasih yang kalian tunjukkan itu ajaran kasih nonsense ya. Sabar Tidak aja. punya adab, tidak Supaya punya diskusinya kita enak. Nggak apa-apa teman-teman. Enggak apa-apa, ngaca satu Sabar, kali lagi sabar. saya peringatin. Kalau ngaca masih ngomong saya turunkan kau. Ya, Sabar sekarang aja. waktunya Kita Sparta. dengarkan. Nanti dan kita Bang telanjangi ya Otak Waras. kebocorannya. Kan kita adu argumen. Ya, nanti kita telanjangi ya nibulnya. Play victim Sudah orang. banyak oten yang saya Pakai data telanjangi. kita kalau mau. berani enggak? Jadi Ya kau di bawah Biar tempat nggak sampah apa-apa, aja. kita Kalau mau diskusi santai diskusi sama aja, 3 ya. menit saja. Orang yang tidak ada otak macam kau. Tidak usah Takut kau saya ada turun di ya. turun aja. Kau tidak Pakai perlu data. turun. Saya turunin juga kau. oke, kawan-kawan ya. Jadi kena ada yang ngeyel, saya buka komputer nih ya. Kena ada yang ngeyel, saya buka komputer ya. Jadi saya nggak mau di framing, saya ini pakar Bible saya ya. Oke ya. Nih, saya buka sini. Lukas 3 nomor 3. Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyuruhkan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni. Mengampuni apa di sini? Dosa kan? Nah, kemudian ini aja lah dulu ya. Jadi kemudian di Matius 3 dikatakan, lalu sambil mengaku dosanya mereka termasuk Yesus dibaptis oleh Yohanes di Sungai Yordan sambil mengaku dosanya. Inilah tradisi baptis itu ya. Kemudian diperkuat lagi apa kata Paulus. Kata Paulus, baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat, dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Jadi setelah bertobat mengikuti ritual ini, sebenarnya baptis ini ya, Yesus dibaptis untuk mengikuti ajaran Yohanes, karena sejatinya Yohanes adalah yang senior. Karena dari segi usia, dari segi kekudusan lebih kudus Yohanes daripada Yesus. Karena menurut Lukas 1 ya, Lukas 1:13 ya, sampai baca seterusnya ya, Yohanes itu dipenuhi Roh Kudus mulai rahim ibunya, sementara Yesus setelah dibaptis baru Roh Kudus hinggap di kepalanya. Masih kalah.
kemudian dari usia. Kemudian Yohanes ini tidak minum keras, tidak minum anggur ya. Yesus minum anggur, jadi masih lebih kudus, lebih suci, lebih bersih Yohanes pada Yesus. Makanya baptisan yang dilakukan Yohanes dalam rangka semua orang-orang itu untuk mengikuti ajaran Yohanes. Karena kalau kita baca di Yohanes 1, yang diutus Tuhan itu Yohanes ya, kan bukan Yesus ya. Nih ya, kita baca Yohanes 1 ya. Yang diutus Allah siapa? Yohanes. Nih ya. Yohanes 1. Oh ya 1:6 langsung deh ya. Nah, bukan Yesus diutus. Nih. Baca kalian, nggak nyadar kalian, jangan kalian kobobok. Nah, langsung aja ya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Makanya diutus Tuhan dia untuk mengikuti ajaran Yohanes. Makanya kenapa Yohanes membaptis Yesus? Karena untuk Yesus mengikuti Yohanes. Dia lebih tua, ya. Dia lebih dipenuhi Roh Kudus dari ibunya. Makanya makanya Yohanes mencelup kepada Yesus. Kenapa? Supaya Yesus mengikuti ajaran Yohanes. Semua orang itu gitu bro ya. Pakai data bro ya, silakan. Oke Gurunda, makasih banyak. Ya silakan Bang Sparta ditanggapi. Oke ya. Jadi sekarang saya mau tunjukkan ngibulnya di mana ya. Dan saya jamin kamu itu bukan orang Kristen dan nggak ngerti Kristen kalau gitu ya. Artinya begini. Dari tadi dia ngulek-ngulek semua ayat Alkitab, tapi dia tidak ngerti dan tidak menjelaskan arti kata baptis. Gitu loh. Artinya kata baptis itu betul sebagai tanda pertobatan. Kalau Anda mau bicara dengan baptis air, ya. Kamu dari tadi tidak menjelaskan apa itu arti baptis. Karena apa? Kamu mencoba menghindari kata kamu sendiri. Saya adalah penyembah Yesus. Kan begitu. Kamu mengakui penyembah Yesus tapi tidak menjawab apakah kamu sudah dibaptis. Silakan, apa makna baptis menurut Bapak biar kita sinkronkan. Nah, artinya bolak-balik lagi. Tadi kan saya sudah Ini ya, saya mantan AKBP ya, saya mantan AKBP ya. Bentar dulu, saya lagi bicara. Kau bilang saya nggak pernah Kristen ya? Saya diam. Enggak. Kau framing saya. Ini asli semua data saya ya. Jangan tantrum. Ini asli semua data ya. Ini kertas ini kertas asli. Sabar. Ini kertas asli. Ini kertas asli ya. Sabarkan dulu. Kau framing saya. Ini kertas asli dan tanda tangan asli dan stempel asli ya. Nih. Ini sabar kau. Ini sabar kau. Kenapa kau terguncang? Kau penipu kau. Ini baptis saya dulu. Saya pernah dibaptis. Ya nih. Tetapi saya ketahui belakangan baptis itu adalah ternyata pengakuan dosa. Berarti Yesus dibaptis dia mengaku dosa ya. Kau jangan tipu-tipu depan saya. Kau bilang saya tidak pernah Kristen ya. Ini saya nih, data saya nih. Silitongan ini bacanya. Silitongan ini ya. Itu ya. Oke. Apa kau? Kau siapa kau? Duluan saya Kristen pada kau. Tahu kau? Jangan kau tipu-tipu saya ya. Kamu menunjukkan 1000 lembar itu. Jangan cakap kau. Kau yang sudah keguncang. Kau bantah datanya. Baptis itu bukan pengakuan dosa ya. Kau bantah datanya. Kau bantah. Saya sudah buka data nih. Tadi saya sudah buka data, banyak data ya, dari narasi Lukas 3, Matius 3, Kisah para Rasul 3, situ sudah menunjuk semua. Kenapa kau congor? Itu namanya kau congor, nggak pakai data. Ya, bahkan Harun Musa juga melakukan pembaptisan. Saya berikan kesempatan kedua ini. Bantah, pakai data. Ya, Gurunda, kasih kesempatan. Yang penting Gurunda sudah. Jadi gini Bang Sparta, tadi Anda meragukan pembaptisan, dia sudah tunjukkan suratnya. Anda ragukan dia Kristen, dia sudah menunjukkan. Saya pikir untuk hal pribadi beliau tidak usah diragukan lagi, karena beliau sendiri sudah menunjukkan apa yang Anda cari. Ya, silakan Bang Sparta, jangan menyerang pribadi orang. Jadi gini, dan dihasilkan aja. Silakan. Oke, jangan dipotong-potong lagi ya. Sudah kesempatan kedua ya. Yang penting ketiga sebaiknya pada turun menyentuh orang. Izin akal sehat, bro. Akal sehat. Aduh. Pakai data, enggak tunggu. Saya pakai data dulu. Saya dari tadi bicara data dulu. Buka open cam, bro. Open cam. Ya. Silakan undang saya open cam. Oke, silakan. Bang Sparta disampaikan apa yang dimaksud. Dia ngomong open cam aja dia nggak open cam. Ini ngawur nih orang ini. Ya sudah, jangan lihat pengawurannya ya. Diskusi aja, biar jangan saut-sautan lah. Silakan.
Nah, yang saut-sautan siapa? Sudah 2 kali saya sendiri loh ya. Jadi Enggak, diam ya. Bapak kan memancing dia, mempertanyakan. Kok tidak apakah memancing? Kristen, Dari apakah tadi kau saya pernah cuma dibaptis? bertanya, Jadi akal dia sehat. punya kesempatan Saya untuk tidak membela memancing. diri dia dengan menunjukkan yang Aduh. Bapak mau. Saya pikir itu fair. Ya, Oke, Anda oke. bertanya, Anda meragukan. Dan saya beri kesempatan Saya dia untuk tidak menunjukkan. meragukan. Loh, Saya Anda sendiri hanya ngomong tadi, Bapak ini kayak bertanya. gimana? Aku moderator nggak berpihak siapapun. Makanya saya bilang, supaya Saya nggak bisa diskusi bicara nih. berjalan Oke, pada bicara dulu kali ya, koridornya, bosnya. Bapak jangan menyerang atau mempertanyakan pribadi orang sehingga dia tidak menyela. Sekarang Bapak paparkan nih, presentasikan apa sih makna baptis menurut Bapak dan seperti apa pemahaman Bapak yang disampaikan Bang Otak Waras. Apakah berkesesuaian dengan, silakan, tapi tampilkan datanya. Otak Waras itu dari tadi buka data loh Pak. Dari tadi Bapak menyebutkan. Silakan Bapak tampilkan datanya. Silakan presentasikan dengan baik. Jangan menyerang pribadi biar tidak kepotong. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik. Mana Otak Waras? Nggak ada nama Otak Waras di sini. Kecuali mantannya. Oh, dia itu Otak Waras namanya. Ya. Oh, saya otak saya ada waras ya, betul. Oke. Jadi perlu saya pikir otak kamu perlu di CT scan, ya, supaya lihat nyambungnya di mana putus. Aduh, bro, kau jangan pribadi lah, bro. Kau pakai data saja. Kalau aku debat sama kau, di mana otakmu logikanya kalau manusia melihat Tuhan? Coba, otakmu yang perlu sekian ya. Otakmu yang perlu sekian. Di mana logikanya kalau manusia melihat Tuhan? Terakhir. Otakmu sedikit. Memang karena nggak nyambung dari tadi Anda tidak membahas apa yang saya tanyakan. Kamu harus membuktikan bahwa kamu itu betul-betul orang Kristen, bukan cuma sekedar lembar. Saya sudah tunjukkan data saya, data Kristen saya, kertas basah, tanda tangan basah, dan stempel basah ya. Otak nggak waras ini ya teman-teman. Udah, otakmu nggak waras ya. Tadi kau bilang otak saya perlu disisikan. Di mana logikanya kalau manusia melahirkan Tuhan? Coba, Pertanyaan saya, coba silakan. makanya otak kamu perlu di CT scan. Ya, saya dari tadi coba bersikap bersikap elegan ya, mencoba bersikap baik. Tapi setiap saya menjawab Anda potong-potong. Coba elegan diskusinya. Halo? Berlanjut kau, saya diam, lanjut kau. Ya, soalnya sudah diam, saya pikir jaringan itu. Jadi gini ya, elegan ya, tidak menyerang pribadi ya. Kau sendiri yang pribadi saya tadi. Pribadi saya akan menyerang pribadi juga ya. Nggak apa-apa, saya serang dia. Saya hanya mengimbangi bahasa kamu, supaya kamu rasakan juga ya apa yang saya rasakan dengan bahasa kamu. Tapi kalau Anda mau betul-betul sopan, saya akan ladeni. Tapi kalau nggak sopan, saya imbangi. Ya, oke. Itu pernyataan saya. Jadi gini. Dari tadi Anda bilang mengaku mantan Kristen. Anda boleh tunjukkan itu, ya. Dokumen kamu silakan. Tetapi itu tidaklah harus menunjukkan bahwa itu pengikut Kristus. Siapapun boleh kok pergi baptis secara formal, bisa aja kan? Tetapi sebagai kamu pengikut Kristus, ya, apalagi yang menyembah Yesus, kamu harus buktikan dong diri kamu, ya. Ini loh, saya penyembah Yesus. Baptis, betul kata kamu, sebagai tanda pertobatan. Pertobatan dari mana? Kalau saya tanya pertobatan juga, kamu pasti nggak ngerti apa itu pertobatan di dalam Kristus, ya. Oke, jadi tadi kamu nggak menjawab ya soal baptis. Nah, saya jelaskan. Bahasa asli baptis, ya, Anda sudah kutip-kutip dari tradisi, dari Imam Lewi. Saya tanya siapa Lewi juga, pasti kamu nggak tahu. Baptis itu, ya, itu dari asal kata baptiso. Coba kamu cari di seluruh dunia gitu loh, gereja-gereja Kristen, ya. Artinya mencelup, menenggelamkan, membasuh secara penuh. Tunggu, kau ngibul kali kau, baptis itu bahasa apa bro? Kau ngibul kali tadi kau. Sebentar. Dipotong lagi. Kata baptis itu mencelupkan, menenggelamkan, membasuh, itu dari bahasa aslinya baptiso. Oke? Itu maksudnya. Nah, kamu sudah dibaptis, sudah ditenggelamkan. Coba tunjukkan Begitu ya? ayatnya, Pak. Itu. Coba tunjukkan Pak. Oke. Iya, tunjukkan. Kita tulis di Baik. mana? Tadi sudah dikutip tentang Yesus dibaptis, ya? Tidak, Bapak Sudah dibaptis. yang mengatakan Ya, tunjukkan. baptis
Itu dari ayat mana itu? Bisa Ya, kita tunjukkan. lihat di mana? Jadi Supaya teman-teman yang ada di bawah itu bisa gantian kawan. Bisa gantian kawan. Kamu tidak gantian. Enggak, kau nipu sini. Selesai. Kau nipu. Baptiso itu bahasa Yunani, ya. Sementara baptis itu sudah dikenal di zaman suku Lewi Yahudi. Kau nipu. Kau nipu. Baptiso itu bahasa Yunani, ya. Kau nipu. Jadinya begini, otak koslet begini. Nanti Gurunda sampaikan datanya. Saya tuh jadi sama Bang Farta. tantung? Bang Farta silakan. Sudah Anda dikatakan mengatakan seperti apa? Di mana tertulis itu? Baptisu Jadi, Bang. itu Silakan, artinya silakan Bang Farta. mencelupkan. Bisa dilihat di mana data yang Bapak sampaikan? Setiap kata baptis itu menyebutkan itu, Pak, artinya. Salah, Tidak, Pak. memang- Salah. Saya moderator. Apa? Saya mengatakan. Oh, yang benar salah. gimana, Pak? Salah. Yang benar gimana? Jadi Coba. baptisan itu Oke, kalau baptiso itu Pak, Anda katakan tradisi, salah, Pak. yang benar gimana? Kalau Bapak sebutkan baptiso, ya itu bahasa Coba Yunani. buka dah, buka kata baptiso di dalam sebentar. Ingat Pak, kamus Yesus bahasa Yunani atau datang Ibrani. untuk Bani Israel dengan bahasa yang digunakan sehari-hari, bahasa Aramaik. Ya, konsep pembaptisan itu ada pada tradisi orang-orang zaman dulu, terutama di suku Tidak Lewi. ada disebut tradisi, itu perintah mengarang Yesus dengan Matius mengatakan baptisan itu bahasa 28. Yunani, Pak. Secara Katanya Anda host. logikalnya saja, Pak, itu tidak nyambung. Ya. Karena Yesus orang Ibrani. Yesus perintahkan gitu loh. Ah, Matius tidak, 28, tidak. baca Salah, Matius salah. 28. Bapak jangan kayak gitu. Ya, Silakan. Oke, boleh gantian lagi. Selesai. Aki, boleh gantian. Salah. Saya mau bongkar penipuan kau Sparta, ya. Gantian dong Sparta. Ini waktu saya, Sparta. Gantian, Sparta. Boleh gantian Sparta. Saudara terkasih, ya. Mengatur jan. Ya. Oke, jadi kok gantian Sparta, jangan tipu-tipu mulu sini, hancur buat, ya. Baptiso ini bahasa Yunani, ya. Nih, Sparta, kau gentle dong, kau gentle ya. Baptiso yang kau masuk ini, saya bongkar sini penipuan kau. Baptiso ini bahasa Yunani, ya. Sabar kau, ya. Sementara baptis, Sparta, ini Kristen bicara, ini Yudita Wahyu, ya. Ini pakar Bibel, ini orang Kristen bicara, ya. Baptis itu, kau pakai otak, Ngomong ya, aja, kau, ya. Abang. Bahkan baptis ini sudah ada di Keluaran, ya, sebelum Yesus lahir, ya. Nih Keluaran 24, di Imamat juga ada, di Ibrani juga ada juga, ya. Nih Imamat nih, kau baca. Kau gantian, kau kenapa terkuncang, kau penipu kau, ya, jahat kau, ya. Kau kata sportif, ya, gantian, ini waktu saya, ya. Bahkan ini di zaman Musa, ya, ini, ya, dalam rangka hari raya perdamaian, ya, di Imamat ini dalam rangka memenuhi wakil balik setelah dewasa wajib dibaptis untuk membersihkan dirinya dalam hidup baru. Makanya Yesus setelah dewasa, kenapa dia dibaptis? Karena ini mengikuti tradisi sukunya, ya. Makanya dia dibaptis. Kau nipu kau Sparta, kau baca sini Musa dan Harun adiknya dan keluarganya. Apa kau nipu kau baca Imamat 16, ya, kau baca, kemudian kau baca ini Kristen ini, ya, ini, kau penipu kau Sparta. Baptiso, sekali lagi saya ulangi, ya, kau penipuan kau, ya. Baptiso itu bahasa Yunani. Kau kabur kau, penipuan kau besar-besaran, ya. Saya turunkan karena kita mau dapat ilmunya. Kita tidak Iya. bertengkar. Lanjut. Jadi dia kan jadi teman-teman Kristen juga, ya, di bawah, ya, 161 orang, ya. Baptiso itu bahasa Yunani. Ini yang kalian comot, ya. Kalian ambil, ya, tradisi suku Lewi ini Imamat 16. Kau baca Imamat 16, ya. Dan rangka memenuhi imamatnya untuk penyucian dirinya, dan juga baptis banyak ragam kan, ya. Juga baptisan setiap saat, ya. Ketika mereka memasuki rumah ibadah, mereka membasuh muka, tangan dan sebagainya. Itu juga dikatakan baptis. Bukan kayak Kristen sekalian dibaptis. Salah kau. Baptis itu artinya dalam rangka membersihkan dirinya. Kalau masuk rumah ibadah wajib dibaptis. Musa, Harun dan keluarganya melakukan itu ketika mereka menghadap Tuhan, dibersihkan, dicuci tangan, dicuci mukanya. Ini kau baca Imamat 16, ya. Kemudian di Keluaran tadi, nih Keluaran ini apa? Nih, kau baca nih, ya, nih. Sesudah itu Musa mengambil sebagian dari darah itu lalu ditaruhnya ke dalam pasu, sebagian lagi, dan darah itu disiramkannya pada mezbah itu. Nih kemudian, ya, sini juga
aduh bahasa Inggris pula nih. Jadi Musa membersihkan dirinya juga dengan cara dibaptis masuk rumah ibadah. Nih juga di Imam diterangkan Imam 14 juga ada, ya. Jadi macam ragam baptis ada dengan minyak, dengan air dan sebagainya untuk membersihkan menyucikan dirinya. Jangan baptis tuh. Itu zaman Yunani kawan, ya, zaman jauh sebelum zaman Yunani orang suku Lewi, orang Yahudi sudah melakukan tradisi itu. Nah, saya katakan apa arti baptis? Kau lupa ya? Baptis itu pengakuan dosa dan penyucian dosa, ya. Nih, saya buka datang dulu ya, arti baptis ya. Kau ngarang bebas kau arti baptis, ya. Ngarang bebas sotan ya. Baptis. Nih, arti baptis. Arti baptis nih, ya. Arti baptis menurut Kristen ya, menggunakan air dicelup atau disiram sebagai simbol penerimaan ke dalam iman Kristen, pengampunan dosa. Ini kau bantah, botol pengampunan dosa. Kau buka sendirilah. Capek aku buat. Dan datanya banyak tadi saya buat ya. Ah nih Lukas 3:3. Bertobatlah nih Yohanes menyuruhkan ya, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosa kan. Nah kemudian lagi di Matius ini juga dikatakan ya, sambil mengaku dosanya, mana dia ya, Matius di sini ya, Matius 36 nih. Lalu sambil mengaku dosanya, termasuk Yesus ya, mereka dibaptis oleh Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan. Kau mau paksa kayak manapun, data Bible mengatakan. Oh ini nggak usah lagi ya. Ini bahkan diperkuat oleh Pak Petrus ya, Paulus. Apa katanya? Kata Paulus, baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang-orang yang telah bertobat. Jadi kau pakai data kau. Memang makna baptis itu pembersihan diri ya. Itu baptis itu bahasa Yunani. Yunani baru kemarin. Ngarang bebas. Lanjut kan Jelasin. Aduh, ini Bang Andi. sifatnya. Gini Bang Andi, coba bukakan data. Aku ini kurang paham ini. Lukas 15:18. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Ah ini gimana ceritanya nih? Bertobat apa baptis ulang Yesus? Iya bertobat. Itulah makanya dia mengaku berdosa juga situ. Lukas 15:18 kan. Inilah orang Kristen. Jadi apa ya? Macam Bang Otak Waras ini Pak Andi ini kan memang dari awal kita tahu dia mualaf yang cerdas. Mungkin data-datanya. Dari situ dia menyangka, nggak pernah nanya kayak gini, padahal dia yang ngotot. Inilah ketidakjelasan. Ini di samping kita beredukasi, kita butuh kejujuran buat teman-teman yang berdiskusi ya. Sekali lagi saya bilang, tolonglah diskusi itu nanti data. Dari tadi juga fakta tidak ada satupun data yang ditunjukin, hanya ngomong. Bahkan dijelasin dia yang tidak punya data musuh lebih pintar. Jelas orang yang bawa data itu yang paham karena dia. Saya diundang ya. Berarti dia sudah paham. Berarti saya tamu di sini ya. Coba Saya diundang ya. entah lagi. Kalian jambak saya ya. Silakan. Jadi saya tamu. Jadi kalau Bapak mau bisa diskusi, dengan Sparta, kami yang tidak baik siapa gitu loh. Jangan playing kita victim. ganti-gantian. Ya, Enggak, begini. siapa Begini, yang Pak motong-motong? Saya Kalau 3 kali begini, mute loh, Pak mic Sparta. saya. Untuk Enggak, saya mendengar. Pak Sparta sekali Kenapa? lagi, Karena Pak saya Sparta. mendengar, dengarkan dulu. Tadi Bapak Kalau saya menuntut mendengar, dia untuk berarti membuktikan. saya nyimak Bapak gitu kan loh. ragu siapa dia, pernahkah dibaptis, tidak dibaptis dan segala macam. Maka dia punya kesempatan untuk membela dirinya dengan menunjukkan data. Saya fair memberikan kesempatan itu karena Bapak yang menuntut. Oleh karena itu, ya jangan berkedok. Saya tidak memotong, tetapi melempar pertanyaan ke orang yang bisa menanggapi. Setiap pertanyaan nanti disimpan di ujung percakapan. Ketika Bapak mau selesai dan ingin bertanya, silakan dilontarkan pertanyaan itu. Dan kami pun teman-teman ya berharap ketika seseorang berbicara jangan ada yang memotong. Sekarang saya kasih kesempatan sama Pak Sparta. Silakan Pak. Kalau bicara konsekuen ya, dari tadi saya cuma menuntut dan minta itu. Ketika saya bicara Anda potong, bahkan ada mute. Sementara si akal apa ya
mantan apa? Mantan Noten. Mantan Kristen itu. Mantan Kristen Protestan saya kerja di AKBP dulu. Potong nali akan. Loh, kan ada bertanya dijawab loh. Saya bicara Anda potong, Anda tidak menghargai host di sini. Ya, Total lanjut. itu doang. Silakan. Jadi gini, jangan seperti adu ayam. Ya, satu ayam ditahan, ayam yang lain bebas memukul. Gak boleh begitu dong. Ya, saya tadi hanya memberikan tanggapan dan pertanyaan. Dari pertanyaan itu kan berarti saya minta klarifikasi dan penjelasan dari dia. Makanya saya mau dengar dengan bagus gitu loh. Saya nyimak. Kalau saya nyimak, saya ngerti kan apa yang disampaikan. Karena saya ngerti, maka saya memberikan pertanyaan dan menanggapi apa yang dijelaskan. Nah, apa yang dijelaskan tadi itu ya banyak ngibulnya. Kenapa saya katakan banyak ngibulnya? Karena dia ngaku nyembah Tuhan, tetapi dia tidak mau mengatakan dia sudah dibaptis. Kan cuma itu pertanyaannya. Kalau ada benarnya juga, bukan semua ngibul. Kalau dikatakan tadi bahwa itu baptisan sebagai tanda pertobatan, it's okay, betul itu ya. Kalau perlu saya akan jelaskan. Tetapi saya hanya mau fokus pada pengakuannya sebagai yang ngaku sebagai orang Kristen, menyembah Yesus, tapi tidak taat pada Yesus menurut perintah amanat agung Matius 28 kan. Jadi gitu teman-teman, saya hanya masih fokus di situ. Jangan bicara tradisi itu diterapkan oleh suku Lewi, ya. Jangan begitu. Itu namanya Ini mule lagi. Aduh, di mute lah. Saya nengahi. Sabar aja biar kita tidak. Abang buktikan aja, Artinya, Bang Fakta, ya, bantahan Bang Mantan Oten bahwa tradisi baptis itu bahkan sudah ada ketika Musa, bahkan sebelum Musa. dengar Itu dulu tidak. ketika Tolong jelaskan, imam di kan itu. Ya, Yang dia di bawah ini lebih percaya kepada Pak Sparta. Kalau Bapak mutar-mutar banyak bicara tapi nggak ada poin. jangan begitu Black ya kami Bilal. bosan Siapa juga yang muter-muter? lah. Saya fokus dari tadi kok. Apakah Bapak baptis. bisa membuktikan bahwa tradisi baptis itu sudah ada sebelum Yohanes pun ada? Nah, makanya Black Bilal dengarkan, itu justru pernyataan dari otak nggak waras ini. Ya, Data, itu Pak, kan yang pernyataan, buka tadi. katanya itu tradisi, ya. Tidak dalam bahasa Ibrani memang tidak dikatakan, tetapi saya mau ambil paralelnya, ya. Saya mau ambil paralelnya, memang tidak ada di dalam perjanjian lama, khususnya Sudah, ketika gitu ngomongnya. dengar. Kalau tidak ada, jangan mengatakan Tetapi kesamaannya ada gitu loh. Apa kesamaannya? Itu loh, ketika imam-imam itu ya akan melantik, itu ada pengurapan dengan minyak, ya. Tetapi si otak gak waras ini mengatakan bahwa ada baptisan tradisi suku Lewi. Aduh. Itu menurut kata Boleh gantian ya? ini. Boleh gantian ya? Sampai data. Belum dong. Saya lagi menanggapi narasi kamu yang itu Itulah, kau framing, kau nipu kau. Framing kamu yang framing dari Pak Sparta sudah menghabiskan waktu 7 menit. Begini, kita ini- berikan kesempatan sama mantan Noten untuk 7 menit Iya. berikutnya. Silakan. Terima kasih saya belum teman-teman. selesai ya. narasi Pak ya. Enggak, kau bohong kau ya. Menanggapi narasinya yang sudah berikan sama ibul Bapak. banyak. Ya, oke ya. Bukan dalam bahasa aslinya gitu. Iya, Yunani. sabar. Baptiso. Nggak, Tadi pernah saya buka ya. Tadi saya buka ya. Baptiso itu bahasa Yunani ya, nih ya. Iya. Baptiso. Tapi sekarang Yunani apa penjelasan dalam bahasa nih. Yunani? Ya. Baptiso adalah kata dari bahasa Yunani. Iya, Berarti iya. kau pengikut Yunani. Sementara sebelum memang Yunani, itu ditulis dalam sabar, bahasa bro. Yunani. Ini waktu saya, jangan nipu kau. Kau penipu namanya. Sabar, ini waktu saya gantian dong. Baptis itu dari bahasa Yunani ya. Oke ya, jangan nipu. Nah, sementara, aduh gantian lah. Kau gak sportif kau. Pukimak kau namanya. Pukimak kau di bawah aja kau ya. Sementara di bilangan 19 itu sudah disebutkan orang yang mau dikuduskan itu harus dibersihkan, dipercik nih, bilangan 19. Kau untuk membersihkan dosanya, menghapus dosa nih. Kau nipu aja kau. Bahkan di Keluaran 40. Sabar jangan penipu kau ya. Bahkan di Keluaran 40 juga dipertegas juga ya.
kau taruhlah bejana pembasuhan di antara kemah pertemuan dan itu, lalu kau taruh ke dalamnya. Nah, kemudian di sini dikatakan pembasuhan di antara kemah pertemuan dan itu, lalu ditaruhnya lah ke dalam air untuk apa kau penipu kau ya? Nih, kau baca di semua nih. Nih. Dusta saja Dengan air dan apabila mereka masuk ke dalam kemah pertemuan, ini maksudnya baik tempat Tuhan. Kau penipu kau nih, bibirmu kau tipu, ya? Bibirmu kau tipu, bibirmu kau tipu. Yang diperintahkan Tuhan kepada Musa sebelum Yesus datang, Tuhan sudah memerintahkan kepada Musa untuk membersihkan diri ketika bermohon kepada Tuhan. Diam kau, ini bibirmu mengatakan, diam. Jangan nipu-nipu pada saya. Tadi pakar bibir lo kau. Tahu kau? Tidak ada Kristen yang mampu dapat sama saya. Saya sombong bicara sama kau. Ya, nih. Siapa banyak kata. Bahkan tadi di imam saya katakan ini bagaimana mereka dalam pembersihan diri dan ketika mau dewasa wajib dibaptis karena mereka dianggap dewasa. Ini baca imam. Kau baca ini. Jangan congol kau ya. Banyak data. Jadi artinya imamat, bilangan, keluaran dan sebagainya di perjanjian lama itu sudah ada sejak zaman Musa. Belum ada orang Yunani datang menjajah. Jadi setelah Yunani datang, munculnya kekristenan, baru diadopsi, baru dicocokologi, baru dirubah-rubah ajaran Yesus dengan mengatakan baptiso. Tahu kau? Orang bebas kau ya. Aduh, udah nggak ada data. Mau congor lagi. Iya, udah jelas. Baptis adalah pengakuan dosa, pengampun dosa. Kau mau congor, bak datanya ya. Jadi kan sekali lagi ya, teman-temannya di bawah otak di bawah ya, baptis atau permandian adalah salah satu bentuk virtual untuk memurnikan atau menyucikan diri. Artinya berarti kalau Yesus dibaptis berarti dia nggak suci dirinya, nggak murni. Karena dikatakan di Lukas 3:3, bertobatlah agar berilah dirimu dibaptis agar Allah mengampuni dosamu. Jelas sekali datanya itu Lukas 3:3. Bahkan di Matius 3:6 apa dikatakan? Sambil mengaku dosanya mereka dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Jelas sekali, artinya Yesus dan orang-orang yang dibaptis saat itu mengaku dosanya. Bibelmu menegaskan ada dosa waris, makanya mereka membersihkan diri. Bibelmu sendiri ketampul habis kau ya. Kemudian Matius 3:11 dikatakan, aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Jadi arti baptis itu adalah pertobatan, kawan. Sparta, on. Kau yang penipu. Capek aku. Masa di bawah penipu bilang orang penipu. Penipu kamu, katanya Bang Andi di bawah tuh. Penipu kamu, ajaran tipu-tipu dari penipu. Berarti Bibelnya penipu katanya. Saya bawa data di Bibel, berarti di Bibelnya penipu nih. Gila tuh. Janganlah kau nipu. Kau tahu sebenarnya apa yang dijelaskan saudaraku tadi, ini otak waras. Tapi kau ingin mencari salah, nggak ada datanya kok jelas. Kami aja paham. Masa kau yang Kristen bertahun-tahun udah hampir mampus pun nggak paham juga, Bang Sparta? Gimana ceritanya? Aja pemaparan Kau kunci akalmu. Iya, ini sekali lagi kawan ya, bila 19 ya. Orang yang tahir itu haruslah memercik kepada orang yang najis. Jadi orang yang belum dibaptis dianggap najis ini. Nih bilangan nih. Ini belum ada Yesus ya. Ini ajaran Musa. Nih. Artinya dibaptis itu pembersihan diri itu dengan dipercik itu, dengan atau dengan dimandikan kepada orang najis nih. Nih najis. Kau baca nih. Ya. Yang ketiga, dan pada hari ketujuh, pada hari yang ketujuh itu haruslah ia menghapus dosanya. Ini lagi nih, menghapus dosanya orang itu. Dan orang yang najis itu haruslah mencuci pakainya dan membasuh badannya dengan air, lalu ia tahir, bersih. Doon kau bukan melawan. Baca nih, 19 ya. Ada Bang Peter di bawah. Bang Peter, monitor abangku.
Bang Peter. Dari oten ya. Kalau oten kayak gini, kalau muslim kayak mungkin kayak gini. Assalamualaikum pasti gitu. Itu enggak muslim ya. Aduh. Luar biasa muslim. Pasti oten ini. Yakin aku. Atau typing di bawah selamat pagi gitu kan. Ini enggak. Ya, kalau muslim nggak mungkin mencela gini. Betul. Pasti oten ya. Jamin ya, kalau nggak oten, ku transfer 100.000 sama dia. Ya Peter, oten atau Jamin ya. muslim? Jamin Bang Andi ya. Jamin, ku transfer 100.000 kalau aku salah. Ya Peter, oten kan? Kalau muslim pasti kayak gini. Itu lebih dari muslim. Silakan. Makanya aku bangga sebagai mualaf. Silakan Bang Peter. Kalau kau tolak apa narasimu kan gitu, jangan kayak gini. Yang kalah Sparta kau pula yang ngambek. Peter, saudara terkasihku, Dia itu nyanyi, tapi saya mute. Dia nggak lihat kalau saya mute. oh nggak tahu dia, udah diam aja dia. Ntar lagi paling dia ini. Dia nyanyi, tapi saya mute. Dia bingung, nyanyi terus dia itu nggak ada. Dia minta nanya sendiri apa dijambak? Peter, Sparta ada kalah malu ya, nggak ada lagi di bawah dia ya. Sparta. melarikan diri dia. Iya, udah malu dia. Aku aja Bang Andi, 15 menit Abang jelaskan, udah paham aku. Oh kesini ya rupanya. Berarti tertipu ya selama aku mikir otak aku gitu kan. Oh nggak penginjil kok, pelayan firman yang asli, gak seluruh sini. Tuhan baik, Tuhan baik. Selamat datang kebenaran. Darah Yesus. Darah Yesus, darah Yesus. Aku paham. 15 menit aku nangkap. Ternyata yang dibilang baptiso itu hanya cocokmologi. Cocokmologi. Iya. Orang sudah ada zaman Musa, belum ada Yesus, belum ada Yohanes, belum ada semuanya, belum ada Yahudi, belum ada Yunani datang itu, belum ada penjajahan. Kiranya dia begini tadi. Itu Gimana Bang Akal? Bible. Padahal Suara Bang tambah lama tambah kecil. Apa udah tinggal berapa persen ini? jadi Bang Akal baptisan sehat. itu sudah ada semenjak zaman dulu. Dia berpikir gini, baptisan bahasa Yunaninya baptiso. Tadi kan sudah cerita, baptiso itu bahasa Yunani, tapi sudah ada